Jumpa lagi dengan saya di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, kali ini kita akan coba membahas materi biodiversity atau keanekaragaman hayati. Yang pertama, mari kita lihat pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan habitat, bentuk, ukuran, warna, kemudian jumlah, bisa juga tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifat. Nah, keanekaragaman itu merupakan hasil interaksi antara gen dengan lingkungan. Nah, hasil interaksi kedua komponen ini akan memunculkan berbagai macam varietas pada makhluk hidup. Selanjutnya mari kita lihat jenis-jenis keanekaragaman atau biodiversity. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, kemudian tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Kita akan membahas satu persatu. Keanekaragaman tingkat gen ini adalah merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat-sifat organisme. Gen pada setiap makhluk hidup, meskipun perangkat dasarnya sama, tetapi susunannya berbeda-beda, bergantung pada masing-masing induknya. Jadi gen ini adalah merupakan barcode dari setiap makhluk hidup ya, yang membuat perbedaan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Secara singkat bisa kita katakan bahwa keanekaragaman tingkat gen, individu-individunya berada pada spesies yang sama, tetapi varietasnya beraneka ragam. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, ini adalah keanekaragaman pada buah jeruk. Nah, kita bisa lihat di sini ada buah jeruk medan, kemudian jeruk lemon, jeruk ponti, dan jeruk nipis. Semua jeruk ini berada pada keanekaragaman tingkat gen. Nah, ini contoh yang kedua, keanekaragaman pada ayam. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ayam itu ternyata sangat beraneka ragam ya. Ada ayam tolaki, kemudian ayam Bangkalan, ayam Sumatera, ayam Bali, kemudian ayam Ciparage, dan ada ayam Banten. Ini juga semuanya termasuk ke keanekaragaman tingkat gen. Nah, ini contoh yang ketiga, keanekaragaman pada buah mangga. Buah mangga juga termasuk keanekaragaman tingkat gen. Ya, di dalamnya ada mangga harum manis, kemudian mangga golek, mangga gedung, mangga udang, dan mangga madu. Kemudian mari kita lihat contoh yang keempat dari keanekaragaman tingkat gen, yaitu variasi pada bentuk rambut manusia. Ya, di sini kita bisa lihat rambut pada manusia ada yang bentuknya ikal, kemudian ada yang keriting, ya, lalu ada yang lurus dan ada yang kribo. Nah, baik, selanjutnya mari kita lihat jenis keanekaragaman yang kedua, yaitu keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies ya. Nah, pada keanekaragaman ini, keanekaragaman tingkat jenis dijumpai keseragaman individu, tetapi antar jenis dijumpai keanekaragaman individu. Di lingkungan sekitar kita banyak dijumpai berbagai jenis hewan dan tumbuhan dengan berbagai ciri-ciri fisiknya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa keanekaragaman tingkat jenis itu merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu famili. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contohnya supaya kita lebih memahaminya ya.
Ini contoh yang pertama, keanekaragaman tingkat jenis pada famili Papilionaceae atau famili kacang-kacangan. Nah, anggotanya di dalamnya ada kacang tanah, kemudian kacang hijau, ada kacang kapri, kemudian ada kacang buncis. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu keanekaragaman pada famili Solanaceae atau terong-terongan ya. Kalau kita lihat di sini, bahwa ketiga tanaman ini memiliki genus yang sama, yaitu sama-sama Solanum. Itu menunjukkan mereka berada pada satu marga, kemudian satu famili ya. Nah, terong itu namanya Solanum melongena, tomat itu Solanum lycopersicum, kentang itu Solanum tuberosum. Jadi ketiga jenis tanaman ini adalah keanekaragaman tingkat jenis. Nah, ini contoh yang ketiga, keanekaragaman tingkat jenis pada famili Felidae atau famili singa ya. Nah, ini anggotanya antara lain harimau, kemudian kucing rumah, leopard, jaguar, dan liger. Ya, jadi semua hewan-hewan ini berada pada famili yang sama atau suku yang sama, yaitu suku Felidae. Liger ini sendiri adalah hasil perkawinan dari harimau dengan singa. Nah, selanjutnya mari kita bahas tingkat keanekaragaman yang ketiga, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari produsen, konsumen, dan pengurai ya, atau mulai dari makhluk hidup tingkat sederhana sampai yang kompleks, dan itu semuanya sangat beraneka ragam. Kemudian komponen abiotik itu meliputi iklim seperti curah hujan, cahaya, kelembapan, air, tanah, nutrisi, udara, dan lain-lain. Nah, kedua komponen tersebut yaitu biotik dengan abiotik akan berinteraksi membentuk berbagai macam ekosistem. Nah, proses ini turut didukung oleh adanya perbedaan iklim, letak lintang, dan letak bujur. Jadi di permukaan bumi ini apabila iklimnya berbeda, letak lintangnya beda, bujurnya beda, maka habitatnya dan keanekaragamannya juga akan berbeda. Mari kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah keanekaragaman pada ekosistem darat atau terestrial ya. Ini kita bagi menjadi 6 bioma berdasarkan perbedaan iklim, letak lintang, dan letak bujur. Ada bioma padang gurun, kemudian bioma padang rumput, bioma hutan basah, dan hutan gugur. Lalu ada bioma taiga dan bioma tundra. Ini adalah keanekaragaman pada ekosistem air. Nah, salah satu yang membuat mereka berbeda adalah kadar garam atau salinitas. Ada air tawar, kemudian ada air laut, lalu ada pula air rawa-rawa ya. Lalu pertemuan air dengan daratan itu akan membentuk ekosistem tersendiri, yaitu ekosistem pantai ya, di mana nanti didominasi di sini oleh tanaman-tanaman tertentu seperti mangrove, Barringtonia, pandan, dan lain-lain. Baik, di sini saya sajikan sebuah puzzle untuk mengasah otak supaya kalian bisa lebih memahami materi yang baru saja kita pelajari. Temukanlah 12 istilah keanekaragaman pada acak kata berikut. Kemudian kalian tuliskan pengertian. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.